Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cerita rakyat. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan. Saya berasal dari kelas A sore dan saya semester 2. Dan di sini saya ingin menceritakan cerita rakyat dari daerah saya, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, yang berjudul Apang Aloi Pergi Berladang. Baik, dan cerita tersebut dimulai pada suatu hari. Hiduplah satu keluarga, dan keluarga tersebut dikaruniai seorang anak yang diberi nama Apang Aloi. Di desa tersebut dia dipanggil dengan Pak Aloi, sedangkan istrinya dipanggil dengan Ma Aloi. Pada suatu hari, Apang Aloi bercerita kepada istrinya bahwa ia ingin pergi ke ladang untuk membersihkan ladang, untuk mereka mulai menyiapkan untuk berladang. Dan Apang Aloi juga bilang kepada istrinya bahwa ia akan menanam berbagai macam jenis tanaman di ladangnya tersebut, seperti padi, mentimun, labu, dan sayur-sayuran. Dan pada suatu hari ia pun pergi ke ladang tersebut, dan suatu hari dia pergilah ke ladang dan dia bertemu salah satu petani tersebut, dan ia berbicara kepada petani tersebut bahwa ia akan mulai membersihkan ladangnya. Dan dia bercerita bahwa dia memiliki cara untuk membersihkan ladang dengan cara mudah dan cepat, yaitu dengan cara tebas kanan, tebas kiri, tebas depan, tebas belakang, selesai. Dan petani tersebut pun bilang, "Wah, masa iya? Secepat itu? Kami perlu waktu sampai berminggu-minggu loh untuk membersihkan lahan ladang tersebut. Yang sedangkan kok bisa cuman beberapa hari sudah selesai?" Terus lalu Apang Aloi pun berbicara kepadanya, "Sudah, jangan diambil susah. Kalau soal nebas mah gampang." Lalu Apang Aloi pun pergi meninggalkan petani tersebut. Dan selanjutnya Apang Aloi pun memulai membersihkan ladang dia tersebut. Dan ketika dia mulai menebas, dia tidak sengaja menemukan semak-semak yang bergoyang, dan dia penasaran apa yang ada dalam semak-semak tersebut. Dan di sini dia mulai berjalan dan mendekati semak-semak tersebut. Dan alangkah terkejutnya ia melihat tersebut bergerak-gerak, dan semak-semak tersebut memiliki kepala dan memiliki tanduk dan memiliki tubuh yang berwarna coklat. Namun dia tidak menyadari bahwa ternyata semak-semak tersebut adalah seekor rusa, dan dia masih berkira bahwa semak-semak tersebut adalah semak-semak yang gaib gitu maksudnya. Jadi dia berpikir, waduh, sepertinya ini adalah tanaman yang bagus ini untuk dibawa pulang. Dan dia di sini belum menyadari, dan ternyata setelah dia membersihkan semak-semak tersebut, alangkah terkejutnya dia. Ternyata yang ia lihat ternyata adalah seekor rusa, tetapi dia masih belum menyadari. Dia masih beranggapan bahwa, wah, pohon ini masih kecil kok, tapi sudah memiliki buah. Mana buahnya sudah busuk-busuk lagi di bawah, berwarna hitam. Dan dia tidak menyadari bahwa buah-buah tersebut ternyata itu adalah kotoran rusa. Dan dia memetik kotoran rusa tersebut dan memasukkannya ke dalam kocekannya, dan dia mulai mengikat rusa tersebut, dan dia mencari serai dan mencari lengkuas dan bumbu-bumbu yang ada di sekitar dia untuk memberikannya kepada Ma Aloi untuk memasak rusa tersebut, atau rebung dia memanggilnya. Dan di sini dia mulai menyadari bahwa semak-semak tersebut adalah seekor rusa, dan dia pun mulai melepaskan ikatan yang menjerat dia, yaitu akar yang menjerat rusa tersebut. Dan rusa tersebut diam untuk sementara, dan kemudian dia
mengikat rusa tersebut di pohon, lalu dia mulai mencari berbagai macam rempah, yaitu seperti serai dengan lengkuas dan berbagai macam tumbuhan yang bisa digunakan untuk memasak. Dan di sini dia juga berpikiran sambil menghayal dalam mencari serai, wah sepertinya aku harus mencari berbagai macam bumbu ini untuk masak mak aloy biar aku bisa makan enak malam ini. Dan setelah selesai dia mencari serai dan lengkuas tersebut, dia pun mulai mencari akar untuk mengikat serai dan lengkuas tersebut ke tubuh rusa tersebut. Dan dia berpikiran, aduh kalau aku pulang ini nggak bakalan tuntung nih atau nggak bakalan selesai nih aku nebas nih. Jadi gimana ya biar aku nih bisa makan enak tapi aku tetap selesai nebas nih. Aku memiliki ide. Gimana kalau aku lepaskan ikatan rusa tersebut dan aku suruh rusa ini tersebut untuk pulang sendiri ke rumah dan bilang kepada Mak Aloy, pesan dari Pak Aloy masak enak-enak untuk malam ini, biar enak makan malam ini. Dan dia pun dengan pendek akalnya dia pun berpikiran tersebut dan dia mulai melakukan tersebut. Dia melepaskan ikatan rusa tersebut dan dia melepaskan rusa tersebut sambil menepak pantat rusa tersebut dan sehingga rusa tersebut pun lari dan menyebabkan rusa itu lari jauh. Dan dia berpikir sambil akhirnya setelah dia menampar pantat dari rusa tersebut dan dia pun pulang dan dia tertidur dan dia menanyakan kepada istrinya, mana daging rusa tersebut, kok nggak ada dalam kuali gitu. Dan Mak Aloy pun terkejut, sejak kapan kau menemukan rusa? Sedangkan nggak ada seekor rusa pun yang engkau berikan kepadaku. Dan alangkah terkejutnya Apang Aloy, ternyata rusa tersebut tidak kembali kepada Mak Aloy dan mereka pun menjadi marah kepada Mak Aloy marah kepada Apang Aloy karena kecerobohannya menyebabkan mereka menjadi tidak jadi makan enak. Oke, sekian dari cerita saya. Semoga bermanfaat dan menghibur para penonton sekalian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.